Perubahan perlu militansi. Yang menjadi tugas berikutnya adalah bagaimana membuang sampah yang sudah keburu masuk di pikiran seseorang. Hal inilah yang menjadi tantangan yang sebenarnya, membuang sampah di pikiran. Sementara dari keilmuan yang saya tahu, apapun yang ada dalam pikiran seseorang tidak bisa dibuang, yang bisa dibelokkan. Misalnya begini, ada seseorang merokok. Database di kepalanya adalah kalau dia lagi banyak pikiran, stres, maka merokok itu menjadikannya tenang dan jadi bisa berpikir, bahkan bisa menjadi kreatif. Lalu ada data bahwa merokok itu tidak baik buat kesehatan, terutama kesehatan kantong. Lalu sulit dia berhenti merokok, walaupun logikanya tahu bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Karena apa? Ada secondary gain, manfaat kedua, yaitu dia jadi tenang dan jadi kreatif gara-gara rokok. Itu database yang lebih kuat dalam diri seseorang ketimbang logikanya, yaitu apa yang berada dalam pikiran terdalam tersebut, yaitu dalam pikiran bawah sadar seseorang dalam dirinya yang secondary gain tadi adalah nikmat rokok membuat kreatif. Dalam teknik keilmuan yang saya tahu, database tidak bisa hilang. Jadi merokok yang membuatnya tenang dan kreatif tadi tidak akan bisa hilang. Maka tugas dalam membenarkan tindakannya adalah bukan menghentikan merokoknya, tetapi otaknya atau pikirannya diberikan alternatif baru. Ternyata olahraga individual seperti jogging juga bisa membuat tenang, bisa menjadi me time juga, bisa menjadi kreatif juga. Di sini kita meletakkan value baru, yaitu jogging sebagai alternatif solusi. Kemudian dibangun kebiasaan, yaitu jogging menjadi kebiasaannya seminggu 3 kali dia berjogging. Ternyata dia mulai menyukai jogging karena membuatnya tubuhnya menjadi seksi, pikirannya fresh, namun sesak nafas, kalah nafas karena dulu merokok. Begitu suatu hari dia mendapatkan manfaat jogging lebih dari merokok, merokok mendadak menjadi tidak menarik lagi. Bukan hilang datanya, hanya tidak menjadi prioritas. Itulah yang membuat dia punya perilaku baru, berhenti merokok namun tetap perasaannya senang dan kreatif. Lalu apa yang harus jadi perhatian kita dalam perubahan, yaitu perhatikan dasar-dasar pemikiran Anda. Millionaire Mindset Sadar Kaya adalah pelajaran tentang pikiran kemakmuran dan lebih kepada bagaimana menata atau membuat software kemakmuran. Sebelum gerak mengawali perubahan, ada kesadaran terbangun terlebih dahulu. Bahasa kerennya awareness before change. Benar, tanpa kesadaran tak akan ada perubahan. Susunan-susunan data akan menjadikan kita memiliki software kemakmuran. Kalau berantakan, maka berantakan juga programnya. Sekali kita memiliki program itu, kemakmuran baru tercipta. Dan untuk menjadikan semakin besar adalah pilihan Anda selanjutnya. Saya usahakan memberikan sebanyak mungkin contoh agar sahabat bisa mengikuti step by stepnya. Kita mulai dengan cara pandang dan reaksi. Pandangan dan reaksi Anda terhadap berbagai kejadian dan terhadap orang lain dalam kehidupan Anda ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran Anda. Yang termasuk dalam dasar-dasar pemikiran Anda adalah ide-ide, kepercayaan-kepercayaan, pendapat-pendapat, dan kesimpulan-kesimpulan yang Anda tarik akibat masukan-masukan Anda. Hal-hal tersebut tidak hanya membentuk self-konsep Anda semata-mata, tapi juga filosofi hidup Anda. Semakin kukuh dasar pemikiran tersebut, semakin Anda yakin terhadap dasar-dasar tersebut, semakin kuat pengaruh mereka dalam memprediksi dan mengendalikan apapun yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda rasakan. Jika Anda yakin bahwa Anda adalah seorang yang sempurna, penuh dengan talenta dan kemampuan, ramah, populer, sehat, energik, penuh rasa ingin tahu, kreatif, dan pantas mendapatkan kehidupan yang indah, dasar-dasar pemikiran seperti ini akan membawa Anda pada tindakan-tindakan seperti menetapkan sasaran hidup, bekerja keras, mengembangkan diri, memperlakukan orang lain dengan baik, bangkit dari kesusahan, dan kemudian pada akhirnya meraih sukses. Secara jangka panjang tidak akan ada yang dapat menghentikan Anda. Yang paling penting bukan apa yang terjadi pada Anda dalam hidup, melainkan bagaimana reaksi Anda terhadap apa yang terjadi kepada Anda tersebut. Juga bukan pula dari mana Anda berasal, melainkan kemana Anda akan pergi. Dan tujuan Anda hanya dibatasi oleh imajinasi Anda, karena imajinasi Anda itu bersifat tak terbatas. Masa depan Anda juga tak terbatas. Inilah dasar-dasar pemikiran dan keyakinan yang sesungguhnya Anda perlukan untuk menunjang potensi Anda.